Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita. Tak lupa pula, salam serta salawat kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita semua. Adapun topik yang akan kita bahas pada kali ini yaitu mengenai hukum riba. Adapun pemateri pertama yaitu Saudari Nurintan Permatasari dan pemateri kedua yaitu Saudara Andi Sri Askareski dan pemateri ketiga yaitu saya sendiri, Israini, dan juga saya sebagai moderator pada diskusi kali ini. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama yaitu Saudari Nurintan Permatasari untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan pada hari ini untuk menjelaskan beberapa hal tentang riba. Jadi yang pertama adalah pengertian riba. Riba itu adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Jadi riba secara bahasa juga ini bermakna ziyadah, yang dalam pengertian lainnya secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Contohnya adalah ketika ada seseorang yang meminjam uang kepada misalnya Fulan meminjam uang dengan Fulana sebesar 500.000 dengan tempo 2 bulan. Saat waktunya tiba, Fulana meminta uang yang dipinjam, akan tetapi Fulan berkata bahwa ia belum dapat membayar uang yang dipinjam dan meminta waktu tambahan 1 bulan. Fulana menyetujui, tapi dengan memberikan syarat bahwa uang yang harus dibayar menjadi 560.000. Jadi 60.000 itu termasuk riba karena penambahan jumlah uang tersebut termasuk kategori riba jahiliyah. Kemudian adapun pertanyaan yang saya dapatkan, apakah riba itu haram dalam segala keadaan? Jadi menurut saya tentu saja tidak, karena ini tergantung kondisi atau keadaan dalam suatu daerah tersebut. Misalnya ketika dalam daerah tersebut tidak memiliki bank syariah, maka masyarakat di sana atau nasabah di sana bisa menggunakan bank konvensional. Jadi meskipun Rasulullah pernah mengatakan bahwa orang yang bersangkutan dengan apapun yang berunsur riba, maka itu tidak diperbolehkan dan dilaknat. Kemudian adapun juga pertanyaan, mengapa kalau dalam hal tersebut mengapa bank syariah kurang diminati? Karena begini, bank konvensional dengan bank syariah itu sangat jauh halnya berbeda. Karena bank syariah merupakan bank yang menggunakan sistem perbankan sesuai dengan hukum syariah Islam. Meskipun bank syariah ini menggunakan sistem perbankan Islam, tetapi non-Islam juga bisa menjadi nasabah bank syariah dimanapun itu, termasuk di Indonesia. Kemudian apa yang menyebabkan bank syariah kurang diminati? Karena bank syariah ini memiliki produk terbatas. Bank syariah sama seperti bank konvensional lainnya, dan tentu saja bank syariah juga memiliki beberapa produk yang ditawarkan untuk para konsumennya. Masih banyak anggapan bahwa bank syariah tidak memiliki banyak produk atau produknya ini terbatas. Faktanya, bank syariah juga memiliki berbagai jenis produk yang bisa ditawarkan ke nasabah, mulai dari tabungan syariah, kartu kredit syariah, deposito syariah, pembiayaan syariah, asuransi syariah, dan lain sebagainya. Akan tetapi tapi ada juga masyarakat yang kurang mengetahui hal tersebut. Jadi itulah juga salah satu hal yang menyebabkan bahwa bank syariah kurang diminati oleh beberapa masyarakat. Kemudian bank konvensional ini juga tergantung dari keuntungan, karena bank konvensional biasanya menawarkan produk seperti deposito dengan bunga yang cukup tinggi, sehingga membuat nasabah lebih menyukai bank konvensional karena secara umum dianggap lebih menguntungkan. Jadi ini tergantung dari keuntungannya. Sebenarnya bank syariah juga bukannya tanpa memberikan keuntungan,
bagi para nasabahnya. Hanya saja bank syariah ini menerapkan caranya agak sedikit berbeda. Bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil yang berbeda dengan bank konvensional, sehingga ini juga bisa memberikan keuntungan bagi nasabah seperti itu. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa memberi pertanyaan bahwa semua bank itu ada unsur ribanya. Itu salah. Mengapa? Karena Sekretaris Jenderal Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia mengatakan bahwa menjalankan bisnis atau bank syariah sama sekali tidak mengandung unsur riba. Menurut dia, jika sebuah bank syariah akan mengeluarkan produk baru harus melalui beberapa tahapan yang lebih ketat dari bank konvensional. Misalnya, produk harus disetujui oleh Dewan Syariah Nasional, karena kalau bank konvensional itu langsung dia ke OJK. Tapi kalau bank syariah itu tidak, dia harus melalui Dewan Syariah Nasional dulu. Kemudian selanjutnya adalah tentang landasan hukum riba. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah hadis. Ada beberapa ayat, sebenarnya banyak dalam Al-Quran itu yang menjelaskan tentang hukum riba, tapi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu ayat saja, yaitu Quran Surah Ali Imran yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." Jadi penjelasannya yaitu ayat dari Quran surah Ali Imran ayat 130 ini adalah mengajak manusia untuk memiliki empati dan kepedulian atas sesama, karena jika terdapat seseorang yang meminjam kepada kita kemudian menandakan bahwa ia sedang dalam kesulitan, maka seharusnya kita membantu sebagai sesama, bukan justru memberatkannya. Seperti halnya itu contoh yang saya sebutkan tadi, ketika ada seseorang yang meminjamkan uang kemudian kita menambahkan jumlah pinjamannya, maka itu termasuk riba karena memberatkannya. Jadi sesungguhnya barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya, maka Allah akan memudahkan urusannya. Dan marilah kita memulai dari diri kita sendiri, tidak mengikuti praktik riba. Kemudian landasan hukum riba yang kedua ada dalam hadis riwayat Muslim, yaitu pada hadis lain Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, emas dengan emas lagi yang sama jenisnya dan timbangannya, perak dengan perak lagi yang sama jenis dan timbangannya. Barang siapa menambah atau meminta tambahan, itu adalah riba. Jadi sama halnya dengan penjelasan pengertian riba yang saya jelaskan tadi. Jadi itulah tadi materi yang saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari pemateri pertama. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Andi Sri Askareski untuk memaparkan materi kedua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Selanjutnya saya akan mempresentasikan hikmah diharamkannya riba. Hikmah diharamkannya riba terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, melindungi harta orang muslim agar tidak termakan dengan batil. Kemudian, dapat diketahui bahwa orang-orang yang memakan harta orang lain dengan cara batil ada berbagai cara, seperti dengan jalan riba, judi, menipu, dan menganiaya. Kemudian yang kedua, memotivasi orang muslim untuk menginvestasikan hartanya pada usaha-usaha yang bersih dari penipuan, yaitu dapat dikatakan bahwa jauh dari apa saja yang menimbulkan kesulitan dan kemarahan di antara kaum muslimin, misalnya dengan cocok tanam, industri bisnis yang benar, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, menutup seluruh pintu bagi orang muslim yang membawa kepada memusuhi dan menyusahkan saudaranya, serta membuat benci dan marah kepada saudaranya. Kemudian yang keempat, menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaan, karena juga diketahui bahwa pemakan riba adalah orang yang zalim, dan akibat kezalimannya adalah kesusahan. Allah Ta'ala berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya bencana kezaliman
kalian akan menimpa diri kalian sendiri. Quran Surah Yunus ayat 23. Kemudian yang terakhir, yang kelima, membuka pintu-pintu kebaikan dengan orang muslim agar ia mencari bekal untuk akhiratnya. Misalnya dengan memberi pinjaman kepada saudaranya seagamanya tanpa meminta uang tambahan hutangnya, memberi tempo waktu kepada meminjam hingga bisa membayar hutangnya, memberi kemudahan kepadanya dan menyayanginya karena ingin mendapat keridhaan Allah Ta'ala. Itu semua bisa menyebarkan kasih sayang sesama kaum muslimin dan menumbuhkan jiwa persaudaraan sesama mereka. Kemudian macam-macam riba. Yang pertama, riba buyu atau jual beli, terbagi menjadi 3. Yang pertama, riba fadl. Riba ini terjadi tatkala terjadi kegiatan jual beli atau pertukaran barang-barang ribawi, namun dengan kadar atau takaran yang berbeda. Yang kedua, ribayat terjadi saat proses jual beli barang ribawi maupun non ribawi disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan atau penundaan terhadap penerimaan salah satunya. Kemudian yang ketiga, riba nasi'ah terjadi tatkala ada proses jual beli tempo tertentu. Transaksi tersebut dilakukan dengan 2 jenis barang ribawi yang sama namun dengan penangguhan, penyerahan atau penyebaran. Kemudian yang kedua, riba ad-duyun atau hutang piutang. Terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, riba qard terjadi ketika ada penambahan yang dihasilkan atas pengembalian pokok pinjaman yang disyaratkan kepada mukrid atau pemberi hutang. Yang kedua, riba jahiliyah terjadi ketika ada penambahan hutang melebihi nilai pokok pinjaman karena muqtarib atau penerima hutang tidak mampu membayar hutang tepat waktu. Itulah dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari pemateri kedua. Selanjutnya saya akan memaparkan materi ketiga. Dampak riba dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Yang pertama, riba dapat menimbulkan terjadinya permusuhan antar pribadi dan juga dapat mengurangi semangat dalam bekerja sama atau saling menolong dengan sesama manusia. Yang kedua, dengan cara membungkakan uang, kreditor bisa mendapatkan tambahan uang penghasilan dari waktu ke waktu. Keadaan ini menimbulkan anggapan bahwa dalam jangka waktu yang tidak terbatas, dia mendapatkan tambahan pendapatan yang rutin, sehingga menurunkan dinamisasi dalam bekerja. Yang ketiga, kreditor yang meminjamkan modalnya dengan meminta bayaran lebih kepada peminjam dengan nilai yang telah disepakati atau ditentukan bersama, menjadikan kreditor memiliki legitimasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik untuk menuntut kesepakatan tersebut. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Adapun pesan yang ingin kami sampaikan yaitu, sebaik-baik kehidupan adalah yang tidak menguasaimu dan tidak pula mengalihkan perhatianmu dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.